kita akan melanjutkan kepada kasus 2. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Bapak Sukron Fuad. Dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Eti Piawati dan saya sendiri Bu Utami sebagai pengamat. Dan coach, silakan kepada Pak. Oke, terima kasih. Pertama kita latarnya di dalam kelas ya. Baik, saya perhatikan, oh iya, itu ada Ananda Eti. Sepertinya mau. Baik, saya akan mendekati Ananda Eti. Ananda Eti, apa kabar? Ananda Eti? Iya, Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sepertinya beda dengan hari-hari yang lain gitu. Sepertinya nampaknya ada masalah dari sikapmu, dari raut mukanya sih ada beberapa masalah yang terpendam ini. Kalau tidak keberatan ya, nanti temui Bapak saat jam istirahat. Bisa, Ananda Eti? Bisa, Pak. Tapi saya jajan dulu ya, Pak. Saya belum sarapan tadi pagi. Oh, belum sarapan ya? Iya. Iya, kalau boleh tahu, pagi tadi bangun jam berapa ya? Belum sempat sarapan. Sebenarnya sih bangunnya sudah dari pagi, Pak. Cuma karena adik saya banyak, jadi saya kan harus membantu ibu saya dulu, ngurusin adik-adik saya, mandiin adik saya, nyiapin seragam sekolah adik-adik saya, gitu, Pak. Kalau boleh tahu, Ananda Eti berapa saudara? Ada 5 saudara, Pak. Saya anak pertama. Adik saya masih kecil-kecil. Baik-baik, nanti Bapak izinkan, kalau bisa jangan lama-lama ya. Untuk jamnya, Bapak tunggu, istirahat kan pukul 10 ya. 10 lah Bapak tunggu lah. 10 lebih 10 Bapak tunggu di ruangan saya, ruangan Waka Kesiswaan. Bisa ya, Ananda Eti ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, terima nanti kasih. Saya ke ruangan Bapak nanti, Pak. Iya. Di ruang Waka. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ananda Eti, silakan masuk. Iya, Pak. Bagaimana ya, Pak. kelompok 3? Terima kasih, Pak. Ananda Eti sudah sarapan? Sudah, Pak. Tadi beli bakwan aja, Pak, sama beli aqua. Orang dibawain uang jajannya cuma 1.000 tadi. Iya, kebetulan ini Bapak ada ini nih, tadi ada yang Indriani ini berbagi rezeki nih. Nah, ini Bapak ada 2 nih, ada nasi ayam geprek nih. Ini pegang aja ya untuk Ananda Eti, silakan nanti dimakan, boleh. Ya, nantilah setelah kita ngobrol, atau nanti boleh nanti dimakan nanti ya. Nah, ini silakan diminum dulu ini minumannya biar Ananda Eti santai gitu ya. Kita santai saja ya, tidak usah tegang, santai saja. Harus 30 menit ya, Pak. Ngobrol seperti biasa saja. Jadi jangan anggap antara guru dan murid ya, seperti di kelas kita ngobrol santai. Iya, Pak. Tapi saya mengganggu waktu Bapak enggak nih, Pak? Oh, tidak, kebetulan saya tidak ada jam. Saya ada jam lagi, nanti praktek jam terakhir ya, setelah sholat zuhur. Jadi nanti ini pukul 10 waktunya cukup. Sampai pukul 12 saya kebetulan kosong, tidak ada jam. Karena kalau dan anak-anak itu tadi sudah ini sih sudah Bapak izinkan sama guru piket kalau Ananda Eti telat 5 menit atau telat beberapa menit, saya mohon kebijaksanaannya, dan sudah diizinkan dengan guru mapel yang setelah nanti istirahat nanti gitu. Nanti ada Bu Utami itu ya, kalau nggak salah, guru matematik yang bukan guru matematik,
Bu Tami guru IPA ya, guru IPA. Nah, guru IPA. Nah, sudah saya izinkan. Jadi sudah dispen ya, udah dispen. Jadi nggak usah khawatir masalah. Iya. Misalnya Bu Wian sebagai coach ya, takut nggak diizinkan gitu ya, takut disuruh keluar. Saya takutnya kalau nggak diizinkan nanti waktu masuk di jam setelah jam istirahat saya terlambat, malah saya dikena hukuman, Pak. 30 menit. Iya, enggak, sudah Bapak izinkan ya. Dan setelah mendapatkan izin dari Bu Tami tadi, Bu Tami, saya minta izin nanti Anda Eti mungkin ada telat masuk istirahat. Kata Bu Tami sih, iya Pak, nggak apa-apa gitu. Ya, terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak. Pak, jadi, gimana? Sebenarnya sih saya itu sudah lama sih Pak pengen cerita sama Bapak, cuman saya takut apa ya? Takut yang saya sampaikan itu salah gitu. Jadi saya nggak berani ngomong ke Bapak. Nanti walaupun lainnya sudah selesai live, Ibu tetap di rumah. Kalau saya cerita ke Bapak boleh ya Pak? Oh, sangat boleh. Nah, itulah maksud tujuan Bapak seperti itu. Jadi, ya. Bapak amati Ananda Eti ini jadi berubah ya. Ananda Eti berubah. Sepertinya ada masalah gitu. Ini karena kan Bapak beberapa menit siswaan nih. Jadi, seadanya dulu, seadanya. Ini ada beberapa tugas dari kepala sekolah untuk siswa-siswi gitu. Ya, Bu Wian sebagai apa ini? Sebagai apa dulu? Bu Ananda Eti ini Pak Aditya nggak muncul. Sering murung. Coba kalau tiga-tiganya nggak muncul, nggak bisa dinilai. Nampaknya itu ada masalah gitu. Harusnya. Dan ada pengamat, ada TGP, ada pengamat, ada coach, ada kaki. Harusnya bertiga. Kalau belum bertiga ada. Ananda Eti ini Pak Aditya diburu praktek kedepannya. Nah, selanjutnya praktek lagi membuat link sendiri. Ya, kita mendapatkan solusi terbaik dari masalah Ananda Eti. Iya, Pak. Kalau boleh sih Zoom bisa nggak? Ada masalah apa ya? Ya, cerita saja. Kalau tidak, kapan itu saya. Tapi nanti kalau saya cerita, Bapak jangan cerita ke guru-guru yang lain ya, Pak. Saya kan jadi malu, apalagi kalau teman-teman sampai nanti tahu. dilanjut setelah. Oh iya. Saya teman-teman lain kembali ke menyelesaikan. Insya Allah ini amanah lah ya. Bapak Aditya dulu. Gitu. Mudah-mudahan hanya kita berdua dan Allah yang tahu. Bapak Aditya dihubungi dulu, silakan. Ya, gimana ya? Ada masalah apa? Saya ingin tahu gitu. Oke. Tahu banget sih, pengen ya mudah-mudahan sih bisa membantu masalah Ananda Eti gitu. Dengan Ananda Eti terbuka berbicara kepada Bapak. Silakan. Oh, ini sudah bertiga. Nanti ada solusi gitu. Nanti ada solusi yang bisa dipecahkan. Tadi diulang, Pak. Ada masalah apa ya Ananda Eti? Agar latihan lah, Pak ya. Ya. Jadi gini, Pak. Sebenarnya saya itu ada masalah di kelas sih, Pak, dengan teman-teman. Oke, ya. Pak. Videonya munculkan loh ya. Videonya dimunculkan. Dan juga dengan salah satu guru sih, Pak. Semuanya. Yuk, munculkan semua, Bu Wian, munculkan videonya. Ya, satu guru atau ada beberapa guru ya, kalau boleh Bapak tahu. Nah, hitungi ya. Satu guru aja loh Pak yang ada masalah itu saya. Kalau dengan guru yang lain tidak ada masalah ya Ananda Eti ya? Tidak ada Pak. Jadi 5, saya 4, itu 3, 2, 1. kalau silakan. Waktu saya kelas 7 itu sih saya kebetulan nggak ketemu dengan ibu itu gitu di kelas. Karena dia nggak ngajar di kelas saya. Tapi setelah di kelas 8 ini beliau kan mengajar di kelas saya. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ya, bagi saya itu agak-agak beban gitu Pak untuk saya, dikarenakan gimana ya Pak saya ngomongnya ya Pak ya? Terbuka saja ya, jadi biar Ananda Eti masalahnya reda, plong gitu ya, terbuka saja kira-kira masalahnya apa gitu. Kalau seperti ini kan Bapak belum tahu nih masalahnya apa yang dihadapi Ananda Eti gitu kan, bisa jadi apa masalah PR gitu atau masalah tugas nggak ngumpul. Sebenarnya masalah intinya ini apa ya kalau Bapak boleh tahu gitu?
Jadi gini Pak, kan Bapak tahu ya Pak ya, selama ini kan saya selalu waktu kelas 7 itu kan saya ranking 1 terus tuh Pak. Nilai saya bagus-bagus semua. Tapi di kelas 8 ini saya itu sebenarnya menurut pendapat saya sih, menurut saya diri saya sendiri, saya itu sudah berusaha maksimal untuk belajar itu Pak. Untuk semua mata pelajaran bahkan nilai saya juga bagus-bagus semua. Tetapi untuk satu pelajaran tertentu saya itu nilainya rendah gitu. Padahal kalau dilihat dari nilai harian saya, lihat dari nilai tugas-tugas saya, itu bagus, tapi di nilai akhir ketika dilapor itu nilai saya paling rendah. Jadi kadang-kadang saya agak-agak dinasehatin sih sama ibu saya waktu semester kemarin, kok ini satu pelajaran nilainya paling rendah, kok hanya satu pelajaran ini, sedangkan pelajaran yang lain bagus gitu kata ibu saya. Jadi saya bilang ke ibu saya, mungkin sayanya kurang pinter, kurang menguasai pelajaran itu Bu, gitu Pak. Nah, Bapak nanya sekarang, yang mengalami masalah ini, adakah siswa yang lain mengalami hal yang sama dengan Ananda Eti gitu? Kalau di kelas itu cuma saya sendiri loh Pak yang mengalami hal itu. Hanya Ananda Eti sendiri yang mengalami hal ini ya? Iya Pak, jadi kan gini Pak, itu sih bermasalahnya dengan, saya nggak mau nyebutin gurunya tapi Pak, takut nanti saya bermasalah. Oh iya ya, nggak apa-apa sih kalau nggak menyebutkan. Tapi agar Bapak lebih paham sebenarnya duduk permasalahannya di mana ya. Ini kan yang bermasalah hanya Ananda Eti nih. Nah, sedangkan siswa yang lain tidak bermasalah ya dengan ibu itu. Nah, apakah pilih kasih atau bagaimana? Bapak juga nggak tahu ini masalahnya di mana. Apakah Ananda Eti itu tugas-tugas tidak pernah mengumpulkan, tapi tadi katanya kata Ananda Eti nilainya bagus ya? Iya Pak, nilai saya bagus terus, PR ngumpul terus ya, PR ya? PR ngumpul terus. Tugas mengerjakan. Jadi sebenarnya sih, iya masalahnya itu dengan ini sih Pak. Bapak kan itu ya, di sekolah kita kan ada guru yang itu loh Pak, yang ada les privat itu loh Pak. Oh iya, tahu, ya Bapak tahu. Ya, tahu. Jadi Bapak sudah tahu arahnya. Tidak disebutkan gurunya pun Bapak paham nih. Ya, silakan lanjutkan saya. Jadi begini Pak, kenapa yang bermasalah cuma saya sendiri di sekolah itu, di kelas itu? Karena kan rekan-rekan di kelas itu kan semuanya ikut les privat di tempat ibu itu. Sedangkan saya tidak ikut. Nah, jadi saya merasa saya itu nggak diperlakukan tidak adil gitu dengan ibu itu, dikarenakan saya tidak ikut les tempat beliau, jadi nilai saya itu selalu kecil. Sedangkan menurut pendapat saya sih rekan-rekan saya yang lain itu masih banyak sih yang lebih rendah dari saya, tapi nilainya dilapor bagus. Nah ini berdampak di nilai akhir saya dilapor. Ketika bagi lapor untuk pelajaran ibu itu nilai saya paling kecil. Sedangkan untuk pelajaran yang lain, ya alhamdulillah bagus-bagus semua. Itu Pak. Alhamdulillah ya, ini titik terangnya sudah dapat ini ya. Jadi Ananda Eti ini ya masalahnya adalah Ananda Eti ini tidak ikut les privat, ya. Iya Pak. Jadi yang kedua, nilai Ananda Eti ini berpengaruh karena tidak mengikuti les privat. Iya, padahal nilai-nilai ulangan sebenarnya kadang Ananda Eti di atas ya, unggul dari kawan-kawan ya. Iya, tapi Pak. Nilai akhir di rapor, mengapa nilai Ananda Eti nilainya rendah gitu. Ya, sudah ada titik terang sih, permasalahannya sudah dapat. Jadi begini Ananda Eti ya, sebenarnya ibu yang Ananda Eti maksud itu adalah teman baik Bapak sebelumnya. Itu pernah mengajar bareng Bapak di bimbingan belajar gitu ya. Tidak Bapak sebutkan ya, salah satu ternama yang ada di Indonesia. Nah, karena kesibukan keluarga, akhirnya ibu tersebut membuka les privat di rumahnya, ya.
Ya, niatnya baik sih. Bapak pernah ditawarkan juga sebagai salah satu pengajarnya gitu. Nah, karena Bapak belum siap, belum sanggup, sementara Bapak tolak sih. Sebenarnya ibu itu bagus, sebenarnya itu bagus. Ya, mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak akan bertemu dengan ibu tersebut. Ya, akan bertemu, Bapak akan bicara baik-baik dengan ibu tersebut, gitu ya. Terkait masalah gimana Anda, Eti? Tapi itu loh Pak, saya juga kan sama teman-teman yang lain kan jadinya saya minder Pak, karena saya nggak ikut les itu gitu. Jadi teman-teman itu seperti menjauhi saya gitu. Jadi ini ya agak malu saya nggak punya teman gitu ya, Pak. Sering diejek gitu ya. Oh makanya les gitu ya, Sering di. Iya Pak. Ya biasa. Sedangkan kan Bapak kawan-kawan memang tahu seperti sendiri. Kawan-kawannya Eti itu ya. Jadi gini Anda Eti ya. Jadi rencana Bapak juga ingin buka bimbel gitu. Ya mudah-mudahan sih segera. Ini sudah Bapak buatkan brosurnya, sudah saya siapkan segala sesuatunya. Nanti ada yang gratis ya bagi yang tidak mampu. Kemudian berprestasi itu insya Allah nanti ada yang Bapak gratiskan. Nah kalau Ananda Eti mau nanti mungkin bisa belajar di bimbel Bapak atau les privat Bapak. Kira-kira mau privat itu cuma kan Bapak juga ya mau dong Pak, apalagi kalau gratis. Karena kalau saya mau bayar kan saya nggak punya biaya gitu Pak. Saya pengen ikut les di tempat ibu itu aja, saya nggak ada biaya, jadi saya nggak ikut privat di tempat ibu itu gitu. Karena Bapak kan tahu keadaan orang tua saya seperti. Kalau boleh tahu orang tuanya bekerja sebagai apa ya? Kalau boleh tahu Bapak. Ya, Bapak saya tani, ibu saya pembantu. Ya Pak. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua Ananda Eti apa ya? Kalau boleh tahu, mohon maaf ini. Bapak saya tani Pak, ibu saya pembantu rumah tangga. Ya. Tapi ibu saya nggak nginep, pulang. Terus kalau sore dia upahan nyuci. Oke, ya. Jadi salah satunya kamu minder karena tidak les privat ya. Oke, ya. Nanti akan juga usahakan bertemu dengan ibu tersebut. Nanti kalau saya sudah bertemu dengan ibu tersebut, kamu keberatan tidak kalau Bapak saya ajak bertemu dengan ibu tersebut? Saya dimarah enggak ya Pak ya? Insya Allah enggak. Sebenarnya ibu itu sebenarnya baik. Mungkin karena tidak tahu kondisi latar belakangmu, jadinya ibu seperti ini, ibu yang Ananda Eti maksud. Sebenarnya kalau tahu permasalahannya, duduk permasalahannya, kan ibu ini kan bukan wali kelas nih, jadi tidak tahu kondisi Ananda Eti seperti apa. Jadi dengan kita duduk bertiga ya, saya, kemudian Ananda Eti dan ibu tersebut, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar, ada solusi gitu ya. Ananda Eti mau ya? Mau Pak. Alhamdulillah. Tolong bantu saya ya Pak menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini gitu. Saya sih khawatir saya nanti menimpa ke murid-murid yang lain juga yang nasibnya sama seperti saya gitu Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan sih nanti masalahnya selesai di sini ya. Tidak sampai ke kepala sekolah. Nggak enak juga sih kalau sampai ke kepala sekolah. Ya kalau masalahnya berlarut-larut, ya mau tidak mau nanti Bapak akan musyawarahkan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Tapi mudah-mudahan karena ibu itu yang Ananda Eti maksud adalah kawan baik saya, insya Allah nanti masalahnya clear. Ya, masalahnya clear. Ini hanya masalah inilah. Mungkin belum paham saja ibu guru tersebut dengan kondisi Eti gitu ya. Jadi sering nyindir, oh kenapa nggak ikut les, itu nggak ikut les. Ya, nanti akan Bapak bantu gitu. Tapi jangan. Sebenarnya saya memang jangan putus asa. Sebenarnya saya memang ingin semangat terus. Ya gitu. Pak, sebenarnya saya itu pengennya itu memang ditemukan dengan ibu itu gitu, tapi ada yang memfasilitasi saya gitu. Jadi
apa yang saya rasakan itu mudah-mudahan bukan hanya perasaan saya, jadi masalahnya bisa selesai gitu Pak. Jadi saya sangat berharap Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini Pak. Oke, waktu kelas 7 kan Ananda Eti ini kalau nggak salah juara umum ya, peringkat 1 ya. Kalau boleh tahu sekarang di kelas 8 ini tetap peringkat 1 atau ada penurunan peringkat 2 dan 3? Sepertinya kalau 3 besar masuk sih, saya lihat. Saya sekarang masuk ke peringkat 3, Pak. Oh, peringkat 3, tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa ya. Tetap semangat. 3 besar itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Oke, jadi masalah Ananda Eti adalah minder lah sebenarnya. Sebenarnya ini bukan Ananda Eti yang Bapak kenal gitu ya. Ananda Eti yang Bapak kenal itu adalah Ananda Eti yang semangat, energi, gitu ya. Kemudian penuh motivasi. Ananda Eti yang murung itu bukan Ananda Eti yang Bapak kenal. Ya, mudah-mudahan si Ananda Eti kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke Ananda Eti semula gitu. Bisa lagi dalam belajar, kemudian bisa lagi gitu ya, tidak tidur lagi gitu. Terus kalau ingin les privat, insya Allah nanti Bapak. Terima kasih banyak Pak atas bantuan Bapak, atas niat baik Bapak. Saya sangat bersyukur kalau Bapak bisa ikut les privat, terus saya bisa ikut les juga. Iya. Ini Bapak ingin mengembalikan ini ya kecerdasan kamu lah. Sepertinya mulai kendor ini. Ini hal yang sangat mudah. Ya, Ananda Eti saya Ananda Eti ini cerdas gitu ya. Ananda Eti ini pelajaran matematik ya. Ini mengingatkan saja gitu. Ananda Eti 11 kali 12 berapa Ananda Eti? Berapa ya Pak ya? Apa ya? Terus untuk tanggung jawab. Saya ngitung dulu dong Pak. Oke, jadi ini ya mudah-mudahan nanti Ananda Eti semangat kembali ya. Ini hanya memancing motivasi gitu ya. Jadi kan kalau 11 kali 12 itu angka 11 itu depannya angka berapa? 1. Kalau 12 belakangnya angka berapa? 2. Nah, 1 tambah 2, 12 kan ada angka 1 dan 2 ya. 1 tambah 2 berapa? Iya. 3 ya. Jadi 11 kali 12 itu adalah berapa Ananda Eti? Depan, tengah itu penjumlahan, ya terakhirnya adalah angka yang belakang. Jadi 11 itu diambil depannya angka 1. Kemudian 12 diambil angka belakangnya 2. Nah, 1 tambah 2, 3 taruh di tengah. Jadi 132 Pak. Nah, itu pinter kan. Nah, terbukti Ananda Eti itu luar biasa. Nah, ini Ananda Eti yang Bapak inginkan seperti ini gitu ya. Oke, coba kalau 11 kali 13 berapa Ananda Eti? 11 kali 13. Apa Pak? 11 kali 13. 11 kali 13. 13. 143 Pak. Nah, inilah Ananda Eti yang saya inginkan seperti ini. Jadi muncul kembali semangat belajarnya gitu ya, tidak minder gitu. Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan siswi terbaik seperti Ananda Eti. Oke, rencana ke depan yang ingin Ananda Eti lakukan apa ya kalau boleh tahu agar Ananda Eti ini semangat rencana saya sih ke depan saya akan terus belajar, tidak putus asa dengan keadaan ini. Terus saya juga ingin hubungan, maksudnya komunikasi saya dengan ibu itu berjalan baik. Saya bisa ngobrol dengan ibu itu sehingga tidak terjadi lagi seperti yang saya rasakan sekarang ini gitu Pak. Terus Ananda Eti siap ya membawa nama baik sekolah ya?
Insya Allah siap, Pak. Siap membanggakan orang tua, siap? Selalu saya berusaha untuk membanggakan orang tua saya, Pak. Oke. Nah, kira-kira kapan rencana Ananda Eti itu akan dilakukan? Tadi kan pengen berhubungan baik dengan ibu itu ya, berhubungan baik, kemudian semangat belajar. Mungkin kalau ada les nanti pengen ikut les yang gratis lah punya Bapak misalnya, kemudian ingin membawa nama baik, itu kira-kira kapan akan dilakukan Ananda Eti? Kan tadi Bapak kan sudah menyampaikan ke saya kalau Bapak ingin memfasilitasi saya untuk bertemu dengan ibu itu. Jadi harapan saya sih secepatnya saya bisa dipertemukan dengan ibu itu sehingga clear gitu, Pak. Masalah yang saya alami ini clear gitu. Oke, mudah-mudahan ya Ananda Eti ya. Ananda Eti masalahnya clear, kemudian nilai-nilainya juga kembali ya seperti Ananda Eti yang sebelumnya. Kalau Bapak tahu memang nilai Ananda Eti ini selalu memimpin. Mudah-mudahan nanti setelah ini nilainya juga kembali memimpin. Minimal ya inilah fastabiqul khairat lah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke, mungkin pesan Bapak ini ya 3C gitu ya. Terus belajar gitu ya, terus belajar, kemudian terus berbuat baik. 3B lah, belajar, berbuat baik siapapun. Kemudian yang terakhir adalah bisa memberi manfaat, menebar manfaat, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang. Mudah-mudahan Ananda Eti kembali seperti Ananda Eti yang Bapak inginkan, ya. Tidak minder. Insya Allah, Pak. Kemudian, oh iya. Oke. Bel sudah berbunyi. Terima kasih Ananda Eti atas ya sharingnya ya. Mudah-mudahan sih Ananda Eti kembali semangat. Semangat Ananda Eti. Saya yang terima kasih loh Pak. Ya. Saya terima kasih yang Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Baik Pak, saya permisi untuk masuk ke kelas, kembali ke kelas ya Pak ya. Oke, terima kasih. Semangat ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyampaikan lembaga model kita untuk pengamat kasus 2 yang terdiri dari langkah model kita yang pertama tujuan. Tujuan sudah nampak, saya amati dalam hal ini terlihat pada saat coach bertanya, jadi bagaimana perasaan Ananda Eti sekarang? Apakah sudah lebih baik, nyaman, dan bersemangat untuk mendapatkan hasil belajar yang baik? Apakah Ananda Eti sekarang sudah yakin akan mendapatkan perlakuan yang adil? Tujuannya yang adil dengan motivasi intrinsik dalam diri, Ananda Eti akan menjadi percaya diri seperti semula, menjadi anak yang cerdas, penuh semangat, energik, dan tidak minder. Tujuannya mengembalikan kenyamanan Ananda Eti berhubungan baik dengan guru les privat tersebut. Identifikasi sudah nampak pada saat Pak Guru memanggil dan menanyakan penyebab masalah Koci dengan dialog sebagai berikut. Apakah Ananda Eti tahu mengapa Bapak memanggil ruangan ini? Ananda Eti, Bapak perhatikan pertanyaan ini nampak muncul, sepertinya ada masalah. Ananda Eti menjawab, tidak ada kok Pak. Tapi dari raut wajahmu tidak dapat disembunyikan, kata Pak Guru Sukron. Sepertinya kamu sedang ada masalah. Akhirnya Ananda Eti menjawab, iya Pak. Nanti bagaimana ya Pak? Saya takut
mengutarakannya. Tidak apa-apa saja, mungkin Bapak bisa mengutarakannya, kemudian Ananda masalah dengan Ananda Eti tidak mengikuti les tersebut sehingga merasa diperlakukan tidak adil. Rencana aksi sudah terlihat berikut adalah sebagai berikut. Jadi apa rencana tidak atas nama mendapat perlakuan yang adil? Jawab Ananda Eti, saya akan semangat lagi Pak dalam belajar. Saya ingin ikut les privat yang Bapak adakan. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi yang terbaik, bisa membawa nama baik sekolah dan bisa membanggakan orang tua. Dan membuat janji temu dengan guru yang membuka les tersebut yang difasilitasi oleh Bapak Sukron. Ya, langkah berikutnya yang terakhir adalah tanggung jawab. Hal ini terlihat dari pernyataan coach. Jadi kapan Ananda Eti akan menemui guru tersebut, dapat perlakuan yang adil, dan kapan kamu akan menjadi Eti yang sesungguhnya? Dengan umpan balik bahwa contohnya Ananda Eti akan menemui ditemani oleh Pak Guru Sukron dengan guru yang mengadakan les tersebut. Jadi upaya memperoleh perlakuan yang adil juga menjadi hubungan baik dan nyaman dengan guru les tersebut. Intinya yang semangat dan optimis mulai saat ini juga. Mungkin tadi yang dapat saya sampaikan. Oke, cukup ya. Lumayan nih. Lanjut, ini cukup.